Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Astri Ivo dari Prodi Pendidikan Agama Islam, kelas reguler D. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ulangan akhir semester dengan mata kuliah Islamic Worldview. Dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Ahmad Alim LC.MA. Masuk kepada pembahasan, di sini saya akan membahas 8 pembahasan, yaitu pembahasan ke-8 sampai ke-15. Adapun pembahasan ke-8 yaitu integrasi ilmu dan adab, pembahasan ke-9 jiwa dan potensinya perspektif Islamic Worldview, pembahasan ke-10 konsep bahagia dan sukses, perspektif Islamic Worldview, pembahasan ke-11 konsep alam, seni dan budaya perspektif Islam, pembahasan ke-12 pilar kebangkitan umat Islam, pembahasan ke-13 perjalanan mencari ilmu dari kota Imam Bukhari ke kota hujan, pembahasan ke-14 diabolisme pemikiran perspektif Islamic Worldview, dan pembahasan terakhir yaitu alam goib dan kebangkitan. Masuk kepada pembahasan ke-8 yaitu integrasi ilmu dan adab. Di dalam Islam, ilmu dan adab harus bersatu dan berpadu serta tidak boleh terpisahkan. Karena orang berilmu tanpa adab, maka ia akan melakukan banyak kerusakan-kerusakan di bumi. Orang yang beradab juga harus berilmu agar dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dapat berpadu dengan adab menjadi satu kesatuan. Terdapat satu syair yang mengatakan, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Arti dari syair ini yaitu ilmu tanpa amal adalah gila dan pada masa yang sama. Dan setiap amalan tanpa ilmu, maka amalnya tidak akan diterima. Nah, dari syair ini kita mengetahui bahwa kita itu harus memiliki ilmu agar amal yang kita lakukan tidak sia-sia. Setiap orang memiliki ilmu, memiliki hak untuk menyampaikan ilmunya pada siapa saja sesuai dengan integritas keilmuannya. Walaupun dia tidak mempunyai titel apapun. Di dalam Islam tidak ada bedanya ilmu dunia dan akhirat, sebab keduanya saling berkaitan. Yang ada hanyalah perbedaan antara ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Dan hal yang paling penting dalam menuntut ilmu adalah keikhlasan niatnya. Dan dalam menuntut ilmu banyak adanya rintangan. Maka jadikanlah hal tersebut sebagai motivasi untuk lebih giat dan sabar juga istiqomah di dalamnya. Kemudian, ada 3 cara agar ilmu kita bermanfaat, yaitu dengan kita memperhatikan 3 adab. Adab kepada diri sendiri, adab terhadap guru, dan adab terhadap pelajaran. Yang pertama, adab kepada diri sendiri. Misalnya, membersihkan hati dari penyakit dan kotoran, mempunyai niat baik, dan tidak menunda-nunda atau segera belajar. Kemudian, adab terhadap guru. Guru itu merupakan sosok yang sangat berjasa dalam kehidupan kita. Adapun adab-adab terhadap guru, misalnya mendahului mengucap salam. Kalau misalnya kita bertemu dengan guru, kita harus mengucap salam. Kemudian, tidak berbicara di depan guru. Selanjutnya yaitu berbicara dengan menunduk. Kalau kita berbicara kepada guru, maka kita tidak boleh menatap matanya, kecuali kalau kita diizinkan atau kita disuruh. Kalau kita berbicara dengan guru, yaitu kita harus menunduk sebagai rasa hormat kita. Kemudian yang ketiga yaitu adab terhadap pelajaran.
Adapun adab-adab terhadap pelajaran, yaitu misalnya dengan memulai pelajaran yang paling penting, kemudian mengoreksi bacaan sebelum menghafal, dan tidak sibuk dengan perselisihan ulama. Pembahasan ke-9 yaitu jiwa dan potensinya perspektif Islamic worldview. Tazkiyatun nufus atau tadzhibun nufus artinya mendidik jiwa. Pendidikan jiwa diutamakan sebelum mendidik jasad, karena manusia terdiri dari jasad dan rohani. Dalam Al-Quran, ruh dan jiwa dibedakan. Jika jiwa didik dengan benar, maka akan timbullah ketakwaan dalam dirinya. Tetapi, jika dididik dengan tidak benar, maka timbullah razail. Dalam syair dikatakan, tidak ada bedanya antara orang Arab dan luar Arab. Jadi semua manusia itu sama di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua manusia dilihat dari ruhnya atau jiwanya, bukan dari rasa atau warna kulit atau yang lainnya. Jadi, kita itu sama di hadapan Allah. Yang membedakan kita yaitu ketakwaan kita. Jadi, kita tidak boleh semena-mena kepada orang-orang. Misalnya, kita tidak menyukai orang-orang yang berkulit hitam atau orang-orang yang mempunyai kecacatan pada tubuhnya. Karena bisa jadi orang tersebut lebih mulia daripada kita. Menurut Imam Al-Ghazali, jiwa manusia kotor itu berdasarkan 4 perkara. Yang pertama yaitu hubud dunia. Hubud dunia ini artinya cinta dunia. Karena kalau misalnya kita mempunyai sifat hubud dunia, kita terlalu mementingkan keduniawian, sehingga kita lupa akan akhirat. Kemudian yang kedua yaitu terlalu berharap atau bersandar pada manusia atau makhluk lainnya. Karena pada dasarnya tempat berharap yang paling utama yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika manusia berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada rasa kekecewaan. Dan berbanding, ketika kita berharap kepada manusia, maka manusia tersebut akan sakit hati, akan banyak kecewanya. Orang yang terlalu berharap kepada orang lain itu seperti laba-laba yang bergantung pada sarangnya. Kemudian, yang ketiga yaitu syaitan, faktor godaan setan. Dan yang keempat yaitu mengikuti hawa nafsu. Manusia itu jiwanya terdiri dari 3 unsur, syahwat, akal, dan emosi. Ketika manusia mengikuti hawa nafsu yang buruk, maka dia sudah salah. Untuk itu, kita sebagai manusia harus bisa mengendalikan hawa nafsu. Pembahasan ke-10 yaitu konsep bahagia dan sukses perspektif Islamic worldview. Orang mukmin senantiasa bahagia baik lahir dan batin, senantiasa berada dalam zona kebaikan, senantiasa terpenuhi keinginan-keinginannya, senantiasa menang dalam kehidupannya. Itulah yang disebut kebahagiaan yang hakiki. Qad aflahal mu'minun. Jika khusyuk hatinya, maka khusyuk seluruh anggota tubuhnya. Maka hendaklah fokus dengan menghimpun semua pikiran hanya untuk sholat dan dengan mentadaburi bacaan. Karena kebahagiaan ditentukan dari sholatnya, dan kekhusyuan dalam sholat berdampak positif pada kehidupan pribadinya. Jadi teman-teman, kalau misalnya kita ingin bahagia, maka kita harus memperhatikan sholat kita. Kita harus sholat dengan khusyuk, semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang muslim senantiasa berzakat dan mereka akan merasa bahagia ketika mereka dapat memberi kepada orang lain karena harta adalah beban. Maka dari itu, orang yang berzakat
senantiasa bahagia. Apabila seseorang ingin bahagia, maka harus bisa menjaga sholat. Kebahagiaan seseorang diawali dengan sholatnya yang khusyuk dan diakhiri dengan menjaga waktu sholatnya. Pembahasan ke-11 yaitu konsep alam, seni, dan kebudayaan perspektif Islam. Alam terbagi menjadi bermacam-macam tingkatan. Yang pertama yaitu kosmologi atau organik, misalnya seperti benda mati. Kemudian yang kedua yaitu biologi atau hayati, contohnya seperti tumbuhan dan hewan. Yang ketiga yaitu rohaniyah, sifat goib atau halus. Kebudayaan dalam Islam disebut dengan sakopah, pemurnian. Jadi, unsur alam melalui sakopah menjadi unsur kebudayaan. Manusia diciptakan dari alam materi dan rohani yang tidak dapat dipisahkan. Islam dalam memakmurkan alam tak luput dari politik, karena dengan politik dapat membuat siasat untuk mensejahterakan sosial manusia. Alam juga tidak terlepas dari ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai alat dan juga tak luput dari seni dan juga nilai sistem agama dan juga filsafat. Yang mana semua itu harus ditopang dan nilai-nilai keislaman dan tak keluar daripada nilai-nilai wahyu dan yang lain-lain. Pembahasan ke-12 yaitu pilar kebangkitan umat Islam. Kebaikan kaum muslimin disebabkan oleh dua hal dan kerusakannya juga disebabkan oleh dua hal pula. Kata kunci kebaikan umat ini ada pada keyakinan dan kezuhudan. Dan rusaknya umat ini adalah karena sifat bakhil dan angan-angan kosong yang melalaikan. Kunci kebaikan. Yang pertama, yakin. Yakin terhadap urusan keimanan. Bahwa kita harus benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada dasarnya semua ini milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tidak perlu risau. Kemudian zuhud. Zuhud itu artinya membatasi dunia dan dirinya. Zuhud itu bukan ditampakkan dalam bentuk fisik atau dengan pakaian lusuh. Akan tetapi, zuhud adalah memendekkan angan-angan. Kemudian, kunci kerusakan. Yang pertama, bakhil. Pelit karena kecintaannya pada dunia, baik untuk harta, tahta, atau popularitas. Kemudian, angan-angan kosong. Jadi, angan-angan kosong ini dapat melalaikan kita. Untuk itu, kita harus meninggalkan rasa bakhil dan angan-angan kosong tersebut. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW telah menetapkan keyakinan pada umatnya karena keyakinan merupakan suatu pondasi. Tetapi zaman sekarang keyakinan telah dirusak oleh Ghazwatul Fikri atau perang keyakinan dan masuknya pemikiran-pemikiran liberal di dalamnya. Dalam Al-Quran, yakin ada 3 tingkatan, yaitu yang pertama ilmu yakin, yang kedua ainul yakin, dan yang ketiga hakul yakin. Pembahasan ke-13 yaitu perjalanan mencari ilmu dari kota Imam Bukhari ke kota hujan. Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardijbah Al-Jufri Al-Bukhari. Beliau merupakan ahli hadis yang termasyhur, ditandai dengan hadis-hadis Imam Bukhari memiliki derajat yang tinggi dalam kitab-kitab fikih dan hadis. Beliau dilahirkan pada hari Jumat setelah sholat Jumat 13 Syawal 194 Hijriah di Bukhara atau Bukares. Ketika masih kecil, ayahnya yang bernama Ismail sudah meninggal dunia.
Ketika kecil, kedua mata Imam Bukhari buta. Suatu ketika, ibunya bermimpi melihat Nabi Ibrahim berkata kepadanya, "Wahai ibu, sesungguhnya Allah telah memulihkan penglihatan putramu karena banyaknya doa yang kamu panjatkan kepadanya. Pagi harinya, dia didapati penglihatan anaknya telah sembuh." Imam Bukhari dikenal sebagai Amirul Mukminin fi Hadis atau Sayyidul Muhaddisin. Gelar yang ia dapat itu merupakan buah dari ketekunan beliau dalam meriwayatkan hadis. Beliau memiliki guru 1080. Hadis yang dihafal oleh Imam Bukhari lebih dari 1 juta hadis. Tetapi yang telah diseleksi kurang lebih 600.000 hadis. Pembahasan ke-14 yaitu diabolisme pemikiran perspektif Islamic worldview. Istilah diabolisme itu berkaitan dengan pemikiran, gaya, perilaku atau watak yang menyerupai iblis atau perilaku-perilaku turunannya. Jadi, dengan adanya pengaruh was-was ataupun tiupan-tiupan dari pemikiran iblis yang kemudian dimasukkan di dalam jiwa manusia ini, terkadang menjadikan pemikiran manusia menjadi menyimpang. Dan menyimpangnya manusia dari jalan kebenaran atau dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebabkan dirinya tersesat, menyebabkan keraguan, menyebabkan lupa akhirat, menyebabkan mudah tergoda dengan hal-hal yang sifatnya pragmatis. Oleh karena itu, mengenal hakikat diabolisme itu penting. Kalau kita tidak mengenal, bisa jadi kita tersesat tanpa sadar. Diabolisme pemikiran itu, bagaimana kita mengenal pemikiran-pemikiran yang menyimpang, watak satanisme yang mengikuti langkah-langkah setan. Watak setan itu menyebabkan seseorang membangkang atau menentang dari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang watak setan itu senantiasa membangkang, menyimpang. Penyimpangan-penyimpangan setan dihias-hiaskan pada diri manusia melalui pemikiran atau melalui budaya-budaya syahwat. Makanya, setan itu tugas pokoknya menghias-hiasi keburukan di dalam diri manusia. Diabolisme ini disebabkan karena 3 faktor. Yang pertama, karena syahwat. Yang kedua, karena terjebak oleh syubhat. Yang ketiga, khutuwat syaitan atau mengikuti langkah-langkah setan. Yang pertama, karena syahwat. Keinginan atau dorongan yang timbul dari dalam diri seseorang untuk meraih sesuatu yang membuat dia senang. Dalam Islam, syahwat harus dijinakan dan dikendalikan. Syahwat yang dikendalikan akal sehat dan hati yang bersih akan berfungsi sebagai penggerak tingkah laku atau motif dan menyuburkan motivasi kepada keutamaan hidup. Yang kedua, terjebak oleh syubhat. Syubhat itu artinya seseorang berada di dalam keraguan-raguan karena minimnya ilmu. Syubhat itu menyebabkan keraguan-raguan di dalam pemikiran. Contoh syubhat dalam pemikiran, yaitu syubhat pemikiran orientalis, yaitu pemikiran-pemikiran yang dimasukkan melalui orang-orang barat atau orang yang ingin menghancurkan Islam. Kemudian yang ketiga, yaitu khutuwat syaitan atau mengikuti langkah-langkah setan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan. Wa man yattabi' khutuwati syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuh ma zaka minkum min ahadin abadan walakinallaha yuzakki may yasha wallahu sami'un alim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya setan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan yang mungkar. Sekiranya tidak
Karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kamu sekalian, niscaya tidak seseorang pun dari kamu bersih dari perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Pendengar lagi Maha Mengetahui. Quran Surah An-Nur ayat 21. Setan itu merupakan musuh yang nyata bagi manusia. Setan itu selalu menyesatkan manusia. Untuk itu, kita harus bisa mengendalikan diri kita agar tidak terpengaruh oleh godaan-godaan setan. Pembahasan yang terakhir, yang ke-15, yaitu alam goib dan kebangkitan. Alam goib dan kebangkitan. Dalam Al-Quran disebutkan ada dua alam, yaitu alam goib dan alam syahdah. Kita diperintahkan untuk mengimaninya, karena kedua-duanya itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah mengetahui yang goib maupun yang syahadah. Quran Surah Al-Hasyr ayat 22. Wallahu allazi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Artinya, dialah Allah yang tidak Tuhan yang berhak disembah selainnya, yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada sesembahan yang hak disembah kecuali Allah. Alimul ghaibi wasyahadah. Alimul ghaibi, Allah yang mengetahui yang ghaib, wasyahadah, dan mengetahui alam yang tidak ada yang samar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam-alam yang sifatnya syahadah kita melihat dan juga sudah tampak di hadapan kita. Kita diperintahkan untuk memakmurkan alam jagat raya ini dengan menjalankan perintah Allah, hingga dengan tinta Allah ini Allah menjadi makmur dan sentosa, dan juga menjauhi segala larangan-larangannya Allah, supaya muka bumi ini dijauhkan dari azab dan juga siksanya. Alam goib. Mengimani alam yang goib itu wajib dengan jalan yang benar, yaitu dengan tuntunan yang benar, tidak sekedar percaya. Percaya tidak hanya sekedar hanya dalam sebuah keyakinan, tetapi harus dituntun dengan jalan yang benar. Inilah yang kemudian disebutkan dalam Al-Quran kalau suatu kewajiban utama seorang mukmin adalah allazina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang mereka itu beriman terhadap alam yang gaib. Quran Surah Al-Baqarah ayat 3. Jadi, alam yang gaib itu artinya alam yang tidak tampak oleh panca indera kita. Jadi, di dalam kehidupan kita ada yang disebut dengan al-ba'ats, artinya kebangkitan. Di mana nanti manusia setelah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian ia akan dibangkitkan. Kebangkitan yang paling dekat dengan kita adalah kebangkitan setelah bangun tidur. Itu termasuk hal yang gaib. Karena orang yang tidur dalam keadaan dimatikan sementara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari kebangkitan. Di hari kebangkitan, manusia itu dikembalikan ulang oleh Allah. Jasad dengan ruhnya akan disatukan kembali. Hanya saja yang membedakan yaitu amal masing-masing. Pada hari kiamat nanti, manusia akan keluar dari alam kubur atau alam barzakh. Jika orang yang beriman dan bertakwa, mereka akan dibangkitkan dalam keadaan wajah yang putih karena cahaya. Cahaya dari amal solehnya, karena itu merupakan ciri khas kebangkitan umat Rasul yang beriman. Orang-orang yang menjaga sholatnya dan menyempurnakan wudhu. Karena bekas wudhu itu akan menjadi cahaya pada hari kebangkitan. Di hari kebangkitan, ada yang disebut dengan hari penampakan. Pada hari itu, padang mahsyar, semua yang dilakukan oleh manusia akan ditampakkan. Baik perbuatan yang baik atau maupun perbuatan yang buruk. Dan semua yang ada di tubuh kita itu akan berbicara.
kecuali mulut yang tidak dikasih kesempatan untuk berbicara. Hari pembalasan itu juga disebut dengan Yaumul Fasl, hari rinci, di mana amal seluruh manusia itu dirinci. Nanti di Yaumul Mizan, yaitu timbangan amal, itu betul-betul ditampakkan timbangan amal, itu nyata dan kelihatan kanan kirinya. Di timbangan amal yang baik ditaruh di kanan, yang jelek ditaruh kiri. Mana yang lebih kuat timbangannya? Mana yang dominan timbangannya? Itu ditampakkan betul oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nadha'ul muwazinal qista liyaumil qiyamati fala tuzlamu nafsun syai'a. Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tiadalah dirugikan seseorang barang sedikit pun. Quran Surah Al-Anbiya ayat 47. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.